Ceritaku, cerita mereka. Jangan lupa subscribe, share, and likes sebagai bentuk dukungan. Terima kasih. Aku dan Bagas telah berteman semenjak kecil. Bahkan dari SD, SMP, SMA, kita selalu di sekolah yang sama. Aku sudah menganggap Bagas seperti saudaraku sendiri. Ayah Bagas dan ayahku juga satu kerjaan, hanya berbeda divisi saja. Itu pula yang membuat keluargaku dengan keluarga Bagas saling mengenal baik satu dengan yang lain. Sesekali Bagas menginap di rumahku, begitupun juga sebaliknya. Karena tempat tinggalku dan tempat tinggal Bagas tidak terlalu jauh. Rumah Bagas berada di puncak bukit. Aku suka suasananya karena lebih dingin dan udaranya sejuk meski saat siang sekalipun. Sementara rumahku terletak di bagian lembah, hanya berjarak kurang lebih 5 km dari rumahnya Bagas. Pada suatu hari, kabar duka datang dari keluarga Bagas. Ayah Bagas telah meninggal dunia. Kejadian itu bertepatan dengan ujian akhir kelulusan. Hal itu tentu saja membuat Bagas sangat terpukul oleh duka yang mendalam. Ia kehilangan ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarganya. Karena itu, Bagas harus mengubur dalam cita-citanya untuk bisa kuliah. Selain karena faktor biaya, pada saat itu juga tidak banyak penyelenggara beasiswa seperti sekarang. Akhirnya aku bisa diterima di salah satu kampus favorit di kota Surabaya. Namun, di sisi lain aku juga merasa bersedih karena sahabatku Bagas tidak bisa melanjutkan kuliah. Dia telah memilih merantau ke kota Jakarta untuk bekerja walau hanya bermodalkan ijazah SMA. Menurut informasi terakhir yang kudapat dari ibunya, ternyata Bagas bekerja di salah satu proyek bangunan, entah sebagai apa posisinya. Waktu terus berlalu, tak terasa aku sudah 2 tahun kuliah. Selama waktu itu pula, aku tidak pernah bertemu Bagas. Liburan akhir semester ini, aku memutuskan pulang ke rumah orang tua. Kangen rasanya akan masakan ibuku. Kalau liburan semester sebelumnya aku tidak pulang, karena aku memanfaatkannya dengan cara bekerja part-time. Lumayan bagiku untuk menambah uang jajan. Senang rasanya bisa kembali ke rumah. Dan seperti biasa, ibuku selalu menyiapkan makanan dan teh manis kesukaanku. Teh ini sangat berbeda dari teh buatan pabrik, karena dibuat oleh warga lokal yang ada di dekat tempat tinggal kami. Beberapa hari berada di rumah, aku habiskan untuk bermalas-malasan, berkumpul dengan keluargaku. Pada suatu malam, ketika aku bersiap tidur, aku mendapati seseorang mengetuk pintu jendela kamarku. Ketukan itu tampak keras dan seperti tergesa-gesa. Dalam hatiku aku berpikir, siapa pula yang malam-malam begini mengetuk? Kulihat jam sudah pukul 9:30 malam. Aku singkap tirai jendela. Tampak di sana wajah Bagas, sahabat lamaku dari kecil. Aku pun segera bergegas keluar kamar menuju ruang depan untuk membukakan pintu. Bagas? Seruku sejurus kemudian dengan rasa senang bercampur rasa kaget. Kemudian kami saling berpelukan. Ayo sini masuk, duduk dulu. Sebentar ya Gas, aku bikinkan minum, kataku kepada Bagas. Ya, terima kasih Bin. Aku baru balik dari Jakarta Bin, berangkat dari sana tadi pagi. Sampai sini rupanya kemalaman, jawab Bagas kemudian. Aku pikir kamu nggak ada di rumah Bin. Tadinya aku mau numpang nginep karena pasti sudah tidak ada kendaraan yang ke atas. Aku boleh nginep di sini nggak Bin?
Ya pasti boleh lah Gas, kayak sama siapa saja sih. Aku sudah semingguan ini libur di sini, jawabku pada Bagas. Tapi ngomong-ngomong kenapa wajahmu pucat Gas? Bagas hanya menggeleng, namun tetap aku lihat ada rasa cemas tampak tergambar di raut wajahnya. Mendengar percakapanku dengan Bagas, ibuku keluar menghampiri kami. Ada anak Bagas. Gimana kabarnya? Lama anak Bagas gak pernah kesini? Iya tante, Bagas di Jakarta bekerja, kata Bagas kemudian. Ibu lalu bertanya kembali, kabar ibumu bagaimana? Baik tante, jawab Bagas. Ya sudah, dilanjut lagi ngobrolnya sama Bintang. Tante ke dalam dulu ya. Ibuku kembali masuk ke kamar. Ya sudah, kamu bersih-bersih dulu Gas. Lagian udah malam, supaya bisa cepat istirahat kamunya. Sebentar ya Gas, aku ambilkan kaos yang bersih. Bagas segera beranjak berlalu keluar menuju kamar mandi. Gak sampai 10 menit, terdengar langkah Bagas tampak tergesa-gesa setengah berlari menuju ke kamarku. Aku kaget dengan tingkahnya. Saat tiba di kamar, kulihat Bagas celingukan seperti orang ketakutan. Wajahnya tampak pucat. Kenapa Gas? Kamu sakit? Ucapku. Dia menggeleng tanpa memberi jawaban. Akhirnya sepakat kami tidur karena malam telah larut. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara Bagas mengigau. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Berbarengan dengan itu, aku melihat sekelebat bayangan hitam besar melesat cepat keluar dari kamarku. Aku segera bangun dan mengambilkan air minum. Setelah kulihat dia agak tenang, aku menyuruhnya kembali untuk tidur. Meski begitu, aku tetap terjaga karena aku masih penasaran dengan bayangan hitam tadi. Aku benar-benar melihatnya nyata, dan sadar itu bukan sebuah mimpi. Keesokan paginya, setelah sarapan, Bagas pamit pulang. Masih seperti hari-hari sebelumnya, aku menikmati masa libur kuliahku dengan pergi mancing atau sekedar berenang dan jalan-jalan ke taman kota. Dua hari ini aku tidak mendapat kabar dari Bagas. Kemarin saat aku main ke rumahnya, di sana rumah Bagas tampak sepi, bahkan pintu rumahnya digembok. Malam itu kembali terulang. Jendelaku diketuk seseorang. Itu pasti si Bagas, pikirku. Kebiasaannya masih saja seperti dulu. Bergegas, aku buka pintu ruang tamu. Bin, aku numpang nginap lagi ya, tanya si Bagas. Iya Gas, boleh. Lalu aku persilakan Bagas masuk. Aku masih bertanya-tanya, ada perihal apa? Sebab kali ini kulihat Bagas selain pucat, tampilannya pun tampak lusuh. Bagas merangsek masuk, langsung duduk dan terdiam di bangku ruang tamu. Sesekali matanya melihat ke arah pintu, seolah memastikan tidak ada orang yang mengikutinya. Bagas tertidur lebih awal. Mataku tetap terjaga sampai jam 2:30 pagi. Lagi-lagi bayangan hitam itu muncul, tapi kini nampak berwujud jelas. Mulanya aku mengira bayangan itu adalah Mbak Noni, hantu wanita Belanda yang memang telah lama menghuni kamarku. Namun rupanya bukan. Kulihat makhluk itu sepintas seperti manusia, namun berkepala seperti kuda. Seluruh badannya ditumbuhin bulu-bulu panjang berwarna hitam lebat.
bermata gelap dengan gigi taringnya yang berlumuran darah. Sementara di tangannya kulihat seperti membawa rantai. Bersamaan datangnya makhluk itu, Bagas kembali mengigau keras. Kejadiannya sama seperti saat kemarin dia menginap. "Jangan ganggu aku, jangan bawa aku." Segera aku pegang badan Bagas sambil aku membaca doa yang diajarkan oleh kakekku. Tampak makhluk itu menatap tajam ke arahku. Tetapi aku tidak takut sama sekali. Aku bahkan menatapnya dengan lebih tajam dan menantangnya dengan terus membaca doa. Makhluk itu akhirnya pergi. Namun sebelum menghilang, ia berkata, Kamu sudah mencampuri apa yang bukan urusanmu. Tunggu saja pembalasanmu. Aku bersyukur makhluk itu sudah pergi. Saat itu juga aku bangunkan Bagas. Ia nampak ngos-ngosan, nafasnya memburu tak teratur. Aku menenangkannya. Lalu aku bertanya kepadanya. Aku menceritakan apa yang aku lihat kepada Bagas. Mengapa setiap kali dia mengigau, selalu dibarengi datangnya makhluk itu. Bagas lalu mulai bercerita kalau setahun lalu dia sudah bertindak bodoh. Ia merasa tertipu ajakan temannya. Karena keluh kesahnya untuk membiayai adik-adiknya, oleh temannya Bagas diajak pergi ke suatu tempat di ujung barat Pulau Jawa. Baru Bagas ketahui belakangan kalau tempat tersebut merupakan tempat pemujaan untuk pesugihan. Saat itu dia merasa seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Ia tidak bisa menolak. Karena merasa tidak enak dengan temannya, Bagas memenuhi semua syarat-syarat yang diminta. Salah satu ritualnya, Bagas diwajibkan puasa pati geni selama 3 hari 3 malam, berdiam diri di dalam goa tempat pemujaan tersebut. Tetapi di hari kedua, Bagas seperti didatangi mendiang ayahnya yang mengingatkan bahwa apa yang ia lakukan itu adalah salah. Seketika Bagas kemudian tersadar. Dia segera berlari dari tempat itu, meninggalkan gua, juga temannya. Namun rupanya cerita itu tidak berakhir begitu saja sampai di situ. Ternyata pembatalan sepihak yang dilakukan oleh Bagas tidak bisa diterima oleh mereka. Maka mulailah teror-teror menghampiri Bagas. Sepertinya mereka tidak bisa menerima sikap Bagas. Hal itu pula yang menyebabkan Bagas akhirnya memutuskan pulang kampung. Tapi dimanapun Bagas berada, teror itu tetap mengikutinya. Saat itu aku hanya bilang kepada Bagas, kalau aku punya teman yang mungkin bisa membantu mengatasi masalahnya. Sebab temanku itu ada di kota Surabaya. Bagas menaruh harapan yang besar kepadaku. Singkat cerita, aku harus kembali ke kota Surabaya karena masa liburanku telah usai. Namun belum lama aku balik, aku menerima kabar dari ibuku jika Bagas sekarang menjadi seperti orang gila. Kejiwaannya terganggu. Bagas seringkali berteriak-teriak tanpa sebab, baik di rumah, berlari-lari di jalanan, tertawa-tawa, hingga oleh keluarganya Bagas dibawa ke rumah sakit jiwa. Segera kuhubungi temanku itu, walau hanya lewat telepon. Kami sempat mendiskusikan masalah yang dialami Bagas sebelumnya. Namun ujar beliau bahwa apa yang terjadi pada Bagas sekarang
sudah terlambat. Susah untuk ditolong, karena untuk sampai jadi gila itu sudah pada level akhir. Jujur saja aku sangat sedih mendengarnya. Namun meski begitu, aku punya keyakinan dan harapan yang besar bahwa Bagas pasti bisa sembuh dan bisa melewati semuanya ini.